Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Ana. Kita kembali akan belajar materi fisika. Kali ini pokok bahasan yang akan kita bahas adalah gaya. Nah, ini adalah Sir Isaac Newton, seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap pengembangan teori tentang gaya. Pertanyaannya, apa itu gaya? Perhatikan, ini ada seseorang yang menarik troli sehingga menyebabkan troli ini berpindah tempat. Dikatakan orang ini telah memberikan gaya pada troli berupa gaya tarik. Nah, ini ada seseorang yang mendorong meja sehingga meja ini pun berpindah tempat. Dikatakan orang ini telah memberikan gaya pada meja berupa gaya dorong. Jadi gaya bisa berupa tarikan ataupun dorongan, dan gaya dapat menyebabkan benda-benda ini berpindah tempat. Sekarang kita definisikan pengertian gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dikerjakan pada benda sehingga menyebabkan benda tersebut berpindah tempat. Bicara mengenai gaya, ada hukum Newton tentang gaya. Hukum Newton yang pertama adalah hukum kelembaman, dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Hukum Newton yang kedua dirumuskan sigma F sama dengan ma. Dengan F adalah gaya, satuannya Newton, M sama dengan massa, satuannya kilogram, dan A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Yang ketiga, hukum Newton 3 dikenal dengan aksi reaksi. Dirumuskan sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi. Perhatikan, jika ada dua orang bermain ski, kemudian si wanita mendorong pria, maka pria ini pun akan mendorong wanita ini dengan besar gaya yang sama, tetapi arahnya berlawanan, sehingga keduanya akan terdorong ke belakang. Sekarang bunyi hukum Newton 1. Jika resistan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan tetap diam, dan benda yang semula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Dirumuskan sigma F sama dengan 0. Contoh, saat seseorang mengerem kendaraan bermotor atau mobil, maka tubuh akan terdorong ke depan. Perhatikan gambar berikut ini. Di dalam sebuah bis ini yang sedang melaju, tiba-tiba seorang supir ini mengerem secara mendadak, maka orang-orang ini pun akan terjungkal ke depan karena orang ini mempertahankan keadaan semula yang bergerak ke depan. Saat seseorang menginjak pedal gas, maka tubuh akan terdorong ke belakang. Hukum Newton 1 ini ternyata mengilhami pembuatan sapu pengaman pada mobil. Sapu ini berguna saat terjadi pengereman mendadak sehingga orang ini terhindar dari benturan dengan benda yang berada di depannya. Sekarang, hukum Newton 1 pun ini ternyata mengilhami pembuatan kantung udara pada mobil atau airbag. Kantong udara ini akan menggembung saat terjadi pengereman mendadak sehingga orang yang berada di kursi ini akan tertahan dari benturan dengan bagian depan mobil. Sekarang bunyi hukum Newton 2. Percepatan gerak benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dirumuskan sigma F sama dengan M kali A. Atau A sama dengan sigma F per M. Nah, mobil yang mogok akan lebih mudah didorong oleh dua orang dibandingkan didorong oleh satu orang, tentu ya. Apalagi kalau yang mendorong lebih dari dua orang, maka akan lebih mudah lagi bergerak mobil yang mogok itu. Ingat bahwa resultan gaya yang bekerja berbanding lurus dengan percepatan, sehingga semakin besar gaya yang bekerja, semakin besar pula percepatannya. Mobil truk yang membawa massa benda sedikit maka akan bisa mendapat percepatan yang lebih besar daripada mobil truk yang membawa muatan sangat banyak. Ingat, massa benda ini berbanding terbalik dengan percepatan. Semakin besar massanya, maka percepatannya akan semakin kecil. Hukum Newton 2 ternyata mengilhami pembuatan mesin diesel untuk truk.
Nah, mesin diesel ini menghasilkan gaya yang lebih besar daripada gaya yang dihasilkan oleh mobil yang menggunakan mesin bensin. Nah, truk ini membawa muatan yang besar, maka perlu gaya yang besar pula. Diciptakanlah mesin diesel. Nah, ini massa dari pesawat ini harus dibuat ringan supaya ini bisa lepas landas. Bunyi hukum Newton 3. Jika benda pertama melakukan gaya terhadap benda kedua juga melakukan gaya terhadap benda pertama yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Dirumuskan sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi. Contoh, saat tangan kita memukul meja maka akan terasa sakit karena meja akan memberikan gaya dorong sebagai reaksi ke tangan. Jadi semakin kuat kita memukul meja, kita pun akan semakin merasakan sakit. Contoh berikutnya, semburan gas panas ke bawah yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar roket akan mendorong roket tersebut meluncur ke atas. Sekarang, hukum Newton 3 ternyata mengilhami pembuatan mesin jet pesawat terbang. Mesin jet menghirup udara dalam jumlah besar, kemudian dipercepat dan dialirkan ke nozzle belakang. Ya, ini gaya aksi yang digunakan untuk mendorong udara ke belakang akan menghasilkan gaya reaksi yang mendorong mesin ke depan, sehingga pesawat ini akan bergerak. Nah, hukum Newton 3 ini pun mengilhami pembuatan mesin jet luar angkasa. Mesin jet pada pesawat luar angkasa berkali lipat besarnya daripada mesin jet pada pesawat terbang biasa. Mesin besar ini dibutuhkan untuk menghasilkan gaya aksi yang besar agar bisa membangkitkan gaya reaksi yang mendorong pesawat ke atas. Sekarang kita bahas macam-macam gaya. Yang pertama gaya berat, yang kedua gaya normal. Nah, ini gaya berat dan normal pada bidang datar, ini gaya berat dan normal pada bidang vertikal, ini gaya berat dan normal pada bidang miring. Selanjutnya gaya gesek. Nah, menggambarkan gaya gesek seperti ini, yang biru ini arahnya ke kiri karena ini gaya tariknya arahnya ke kanan atau bendanya bergerak ke kanan. Yang keempat, gaya tegangan tali. Ini gaya tegangan tali pada bidang horizontal. Ini gaya tegangan tali pada bidang vertikal atau benda dihubungkan pada kaprol. Ini gaya tegangan tali pada bidang miring. Sekarang kita bahas gaya berat. Gaya berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda bermassa. Dirumuskan W sama dengan M kali G. Dengan W adalah gaya berat, satuannya Newton, M adalah massa, satuannya kilogram, dan G adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Massa benda tetap di mana-mana, tapi berat sebuah benda akan berubah-ubah sesuai dengan besarnya percepatan gravitasi di tempat tersebut. Jadi kalau kalian menimbang badan kalian di bumi dengan di bulan itu akan sama. Misalnya di bumi 50 kg, di bulan pun 50 kg. Tetapi beratnya berbeda bergantung dari percepatan gravitasi di tempat tersebut. Sekarang gaya normal. Perhatikan. Ini gaya-gaya normal yang bekerja. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada dua bidang yang saling bersentuhan. Jadi tanpa bersentuhan dengan bidang tidak akan bekerja gaya normal, ya. Di mana arah gaya normal tegak lurus permukaan bidang sentuh. Perhatikan ini pada bidang datar, ini tegak lurus dengan bidang datar, ini tegak lurus dengan bidang vertikal, yang ini tegak lurus dengan bidang miring. Sekarang untuk rumusnya. Karena pada keadaan seperti ini bendanya diam, maka berlaku hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0, N min W sama dengan 0 atau N sama dengan W.
Untuk bidang vertikal, pada arah sumbu Y hanya berlaku ini hanya bekerja gaya berat W sama dengan mg. Sedangkan pada arah sumbu X ini bisa bekerja dua gaya, bisa ini ada gaya normal. Kemudian kalau ada seseorang yang menekan benda ini ke kanan, maka bekerja gaya F, maka F min N sama dengan MA. Karena bendanya tidak bergerak pada arah horizontal, maka A-nya 0. Jadi F min N sama dengan 0, maka N-nya sama dengan F. Atau besarnya gaya normal ini sama dengan besarnya gaya tekan yang diberikan pada benda. Sekarang pada bidang miring, ini benda untuk gaya normal ini berada pada sumbu Y, maka sigma Fy sama dengan 0 karena ini benda tidak bergerak ke atas ya. Jadi ini A-nya sama dengan 0. Nah, kemudian N min W cosinus alfa atau cosinus theta sama dengan 0. Jadi besarnya N akan sama dengan besarnya W cosinus alfa. Contoh soal, benda bermassa 5 kg terletak diam di atas sebuah bidang datar. Sebuah bidang, tentukan gaya normal yang bekerja pada benda jika bidang tersebut A datar, B membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Ini gambarnya untuk yang A ya. Sekarang kita tulis yang diketahui dulu. M sama dengan 5 kg, yang ditanya N. Jika A pada bidang datar, B dengan sudut kemiringan 30 derajat, kita jawab yang A dulu. Nah, yang A bendanya diam, maka sigma F sama dengan 0, N min W sama dengan 0, N sama dengan W sama dengan mg. Kita masukkan angkanya, 5 kg kali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 50 kg meter per sekon kuadrat. Kilogram meter per sekon kuadrat ini sama dengan Newton. Sekarang untuk yang B, benda berada pada bidang miring. Nah, berlaku hukum karena ini tidak bergerak vertikal ya, maka sigma F-nya sama dengan 0, N min W sama dengan 0, maka N sama dengan W sama dengan W cosinus 30. Kita masukkan W-nya 50, cosinus 30 sama dengan 50 setengah akar 3, cosinus 30 itu setengah akar 3 sama dengan 25 akar 3 meter. Sekarang gaya tegangan tali. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gaya tegangan tali atau tension force adalah gaya pada tali ketika tali tersebut dalam keadaan tegang. Nah, arah gaya tegangan tali bergantung pada titik atau benda yang ditinjau. Sekarang bagaimana rumus yang berlaku? Pada benda yang digantung vertikal ini berlaku hukum Newton 1 karena bendanya diam. Sigma Fy sama dengan 0. T min W sama dengan 0. Ini T-nya positif karena arahnya ke atas, W-nya negatif karena arahnya ke bawah. Jadi besarnya T sama dengan W atau T sama dengan M kali G. Sekarang untuk benda yang dihubungkan dengan katrol licin, berlaku hukum Newton 2 karena pada saat ini dilepaskan benda akan bergerak ke bawah. Maka pada arah sumbu Y ini sigma Fy sama dengan MA atau T1 minus W sama dengan MA. T1 sama dengan MA plus W, T1 sama dengan MA plus MG, T1 sama dengan M kali A plus G. Nah, untuk benda pada bidang miring ini berlaku hukum Newton 1 karena ini bendanya tidak bergerak, bertahan oleh tali ya. Sigma Fx sama dengan 0. T min W sinus alfa sama dengan 0. Ingat, T-nya ke kiri bertanda positif, untuk W sinus alfa ke kanan berarti negatif. Maka T sama dengan W sinus alfa atau T sama dengan Mg sinus alfa. Sekarang untuk gaya gesek. Ini gambarnya arah gaya geseknya
Kalau ini ke kiri karena gayanya ke kanan atau benda ini bergerak ke kanan. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh dua permukaan benda yang bersentuhan. Jadi tanpa bersentuhan dengan bidang, ini tidak mungkin bekerja gaya gesek. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Kalau bendanya bergerak ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Rumus gaya gesek. F kecil sama dengan mu kali N, dengan F kecil gaya gesek, satuannya Newton. Mu adalah koefisien gaya gesek tanpa satuan, N sama dengan gaya normal, satuannya Newton. Gaya gesek ini dibagi menjadi dua, yaitu gaya gesek statis atau Fs, dirumuskan Fs sama dengan mu S kali N, dan gaya gesek dinamis atau kinetis dengan rumus Fk sama dengan mu K kali N. Sekarang contoh soal, perhatikan gambar berikut. Jika sistem benda bergerak, gaya gesekan antara balok dan lantai masing-masing sebesar 2 Newton dan percepatan benda 2 meter per sekon kuadrat. Hitung besar tegangan tali pada kedua balok tersebut. Kita tuliskan dulu yang diketahui. M1-nya 2 kg, M2-nya 3 kg, F1 ini sama dengan F2, 2 Newton, F-nya 28 Newton, dan sudut tetanya 60 derajat. Yang ditanyakan gaya tegangan tali atau T, kita jawab. Nah, pada sistem seperti ini, karena bendanya bergerak, maka bekerja hukum Newton 2. Berlaku hukum Newton 2, sigma X sama dengan M kali A. Kita masukkan semua untuk persultan gaya yang bekerja. Ini gaya yang bekerja adalah F kosinus 60 derajat, bukan yang 20 derajat, 28 Newton ini ya. Karena ini ya arah geraknya kan ke kanan, jadi gaya yang bekerja adalah kita ambil gaya yang arah ke kanan, yaitu 28 kosinus 60. Nah, F1 dan F2 arahnya ke kiri. Sini ya, bekerja F1 dan F2 yang arahnya ke kiri, maka di sini minus. Nah, kemudian bendanya ada dua, maka M-nya dijumlahkan M1 plus M2 kali A. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya, 28 kosinus 60 derajat minus 2 sama dengan 5A. Kemudian 28 kali setengah, karena cos 60 nilainya setengah, minus 4 sama dengan 5A. 14 minus 4 sama dengan 5A. 5A sama dengan 10, maka A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, sigma F2 ini sama dengan M2 kali A. Kemudian T min F1 sama dengan M1A. T min 2 sama dengan, karena M1-nya 2, A-nya 2, 2 kali 2. T min 2 sama dengan 4, maka T sama dengan 6 Newton. Atau gaya tegangan tali yang bekerja pada benda pada sistem ini sebesar 6 Newton. Oke? Itu yang Ibu jelaskan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Salam sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.